Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Rahma Aufa dari SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Hari ini Hilya akan membacakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kelahiran Rasulullah. Rasulullah yang merupakan Nabi akhir zaman, lahir di Makkah pada tahun Gajah atau sekitar 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Motif Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan, menjelang kelahiran Rasulullah ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang dan 14 bakal istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesambahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia yang sekarang Iran yang sebelumnya tak pernah padam. Sementara di Makkah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Yaman Abraha gagal menyerang Ka'bah. Tak lama setelah itu, Rasulullah pun lahir. Rasulullah lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah Abdullah. Abdullah meninggal saat Rasulullah berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Sang kakek yang merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah dan beliau dihitan pada usia 7 hari dan beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Saat kanak-kanak, Rasulullah menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya. Karena di usia 6 tahun, Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Rasulullah tinggal dan diasuh oleh kakeknya. Namun saat Rasulullah berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia, sehingga pamannya Abu Thalib merawatnya. Rasulullah tumbuh dengan baik. Saat kanak-kanak, Rasulullah membantu mengembala binatang ternak dan saat sudah cukup dewasa, Rasulullah membantu pamannya berdagang. Kedua, pernikahan Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah setelah cukup tumbuh dewasa. Nah, teman-teman tahu tidak, Siti Khadijah merupakan wanita terpandang, cantik rupawan dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Awalnya, Rasulullah dan Khadijah bekerja sama saat berdagang. Namun, dengan pribadi Rasulullah yang baik, jujur dan patut diteladani, Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabatnya Nafisah binti Munya datang untuk meminang Rasulullah. Rasulullah menikah saat berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Khadijah disebut sebagai cinta pertama Rasulullah. Ini terbukti karena dalam pernikahan mereka, Rasulullah tak pernah menikahi wanita lain. Yang ketiga, Rasulullah mendapat wahyu. Wahyu pertama diberikan oleh Allah kepada Rasulullah saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu Rasulullah berada seorang diri dalam gua Hira di Jabal Nur dan bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Berikut isi surat Al-Alaq ayat 1-5 serta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Rasulullah mulai berdakwah. Setelah mendapat wahyu, Rasulullah pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian, satu demi satu masyarakat Makkah masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, dan lain-lainnya.
Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah menyampaikan dakwah secara individu dan rahasia. Adapun yang menjadi pengikut pertama Rasulullah adalah sang istri yaitu Khadijah. Lalu para sahabatnya yakni Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah. Kemudian Rasulullah kembali mendapat wahyu lewat surat Al-Hijr ayat 94. Dalam wahyu tersebut Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Shadaqallahul azim. Kelima, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting umat Islam yang dijalani oleh Rasulullah. Ini merupakan perjalanan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 27 Rajab di tahun kenabian. Kisahnya pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra. Di malam itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian, Rasulullah diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Saat diangkat ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Dan di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu oleh Allah. Keenam, Rasulullah wafat. Rasulullah wafat saat berusia 63 tahun. Kematiannya terjadi setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu. Rasulullah wafat pada waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekian cerita dari Hilya, semoga kita dapat mendapat banyak pelajaran dari kisah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.